Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 9, bertemu kembali dengan Ibu Suci di pelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar matematika, akan tetapi kita belajarnya sedikit berbeda, yaitu dengan virtual ya, tidak tatap muka secara langsung. Semoga dengan kita tetap semangat untuk belajar meskipun virtual ini, semoga Allah memudahkan apa yang akan kita pelajari hari ini. Oke, sebelumnya Ibu Suci mengucapkan selamat kepada teman-teman karena teman-teman sudah naik satu tingkat dari kelas 8 menjadi kelas 9. Semoga hal baik yang teman-teman dapatkan di kelas 8 bisa teman-teman pertahankan, juga teman-teman tingkatkan. Dan untuk teman-teman yang ada catatan di kelas 8, semoga teman-teman bisa memperbaikinya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, hari ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu materi tentang perpangkatan dan bentuk akar. Dan hari ini kita akan langsung ke materi perpangkatan atau disebut juga eksponen. Sebelum kita mulai, kita membaca basmalah terlebih dahulu agar Allah mudahkan segala hal baik yang akan kita lakukan hari ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, kita akan masuk ke materi yang pertama di kelas 9 ini di semester 1, yaitu tentang perpangkatan atau disebut juga eksponen dan bentuk akar. Nah, perpangkatan ini sebenarnya dasarnya sudah teman-teman pelajari di kelas 6 SD, akan tetapi untuk SMP ini kita akan sedikit memperdalam tentang perpangkatan. Nah, apa saja sih materi yang akan kita pelajari di perpangkatan ini? Oke, dari bilangan berpangkat ini kita akan belajar materi-materi, yaitu yang pertama kita akan belajar notasi pangkatnya dan juga bilangan berpangkat bilangan bulat. Kemudian yang kedua ada juga tentang sifat-sifat dari eksponen atau perpangkatan, dan juga kita nanti akan belajar tentang operasi hitung yang melibatkan bilangan berpangkat. Dan yang terakhir, kita akan masuk ke bentuk akar. Nah, langsung saja kita akan belajar materi yang pertama, yaitu tentang notasi bilangan pangkat. Bilangan pangkat itu atau eksponen adalah perkalian bilangan yang sama secara berulang. Jadi, pangkat itu adalah perkalian berulang. Kalau misalnya perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang, nah ini kalau pangkat adalah perkalian yang berulang. Kemudian di sini juga bilangan pangkat mempunyai bentuk umumnya, yaitu A dipangkatkan N, yang artinya adalah A dikalikan sebanyak N kali. A-nya itu disebut bilangan pokok dan N disebut eksponen atau pangkat. Nah, masuk ke contoh, nyatakan bilangan ini ke dalam bentuk perpangkatan. Jadi di sini nomor A ada perkalian 5, yaitu 5 dikali 5 dikali 5 sama dengan ketika diubah ke dalam bentuk pangkat, karena 5-nya ada 3 kali dan dikali, maka bentuk perpangkatannya itu adalah 5 pangkat 3. Kemudian yang B, 6 dikali 6 dikali 6 dikali 6, karena bilangan pokoknya adalah 6, 6-nya dikalikan sebanyak 5 kali, berarti jawabannya adalah 6 pangkat 5. Nah, kemudian yang C, perpangkatan itu tidak harus selalu angka, jadi bisa dengan huruf asalkan hurufnya itu sama ya, mempunyai huruf yang sama. Misalnya yang nomor C itu adalah M dikali M dikali M dikali M dikali M dikali M, jadi M-nya itu ada 6 kali, berarti jawabannya M dipangkatkan 6. Nah, kalau misalnya seperti yang D, nah itu teman-teman jangan sampai keliru ya, jangan sampai pusing karena itu ada tanda kurung dan kemudian angkanya juga sama, dikalikannya juga sama, maka hasilnya adalah dikurungkan lagi
2P dipangkatkan ada berapa perkaliannya, yaitu ada 4 ya, berarti 2P pangkat 4, seperti itu. Agar lebih jelas lagi tentang materi perpangkatan ini, Bu Suci akan menjelaskan kembali secara langsung, membuat soal secara langsung terkait notasi dan contoh dari menyatakan bilangan ke dalam bentuk perpangkatan. Jadi Bu Suci harap teman-teman bisa menyimak dengan baik. Oke, teman-teman sudah belajar tadi tentang bilangan pangkat itu. Nah, Bu Suci ulangi lagi, bilangan pangkat itu adalah perkalian dengan jumlah yang sama dan berulang. Bentuk umum dari bilangan pangkat itu adalah A pangkat N, di mana A-nya itu dikalikan sebanyak N kali, ya, sebanyak N kali. Nah, A-nya itu dikalikan sebanyak N kali. Contohnya, misalnya di sini Ibu punya 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, karena ini bilangannya sama, yaitu 3, ketika diubah ke dalam bentuk pangkat, maka 3-nya kita hitung ada berapa kali? 1, 2, 3, 4. Maka 3 pangkat 4. Nah, 3 ini disebut bilangan pokok dan 4 ini disebut eksponen atau pangkat. Nah, misalnya lagi, kalau misalnya bukan angka, Bu, gimana? Misalnya N kali N kali N kali N kali N. Nah, ini kan bilangan pokoknya berarti kan N. Kita tulis N. Sekarang eksponennya berapa? Hitung N ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti N pangkat 5. Kemudian, jika ada bilangan negatif, misalnya negatif 5 dikali negatif 5. Karena ini bilangan pokoknya masih sama, yaitu negatif 5, maka kita tulis negatif 5. Kalau ada negatif, berarti tandanya harus dikurung ya. Kalau misalnya ada negatifnya seperti ini, berarti negatif 5, kita hitung negatif 5-nya ada berapa? Ada 2, berarti negatif 5 pangkat 2. Seperti itu. Kalau misalnya seperti ini gimana? D kali Y kali D kali Y kali D. Nah, teman-teman jangan bingung. Ini teman-teman tinggal kumpulkan angka atau huruf yang samanya. Huruf yang samanya itu ini D. Dimulai kita dari D. D-nya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti D pangkat 3 dikali Y-nya ada berapa? 1, 2. 1, 2. Berarti Y pangkat 2. Seperti itu. Tadi teman-teman sudah belajar bagaimana cara mempangkatkan bilangan negatif. Sekarang kita akan belajar tanda hasil dari perpangkatan. Apabila bilangan pokoknya itu positif dan eksponennya itu genap atau ganjil, maka hasilnya itu akan positif. Genap itu angka-angka yang bisa dibagi oleh 2. Misalnya angka 2, 4, 6, 8, 10, dan lain sebagainya. Kalau ganjil, angka yang tidak bisa dibagi 2. Misalnya 1, 3, 5, dan 7, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada bilangan pokoknya itu negatif, maka eksponennya itu genap, maka hasilnya itu akan positif. Kemudian yang ketiga, apabila bilangan pokoknya negatif dan eksponennya itu ganjil, maka hasilnya itu akan negatif. Oke, kita akan langsung masuk ke contoh untuk lebih jelasnya. Oke, contoh soalnya, tentukan hasil dari perpangkatan berikut. Jadi soal ini adalah kita harus menentukan hasil, ya, hasil dari perpangkatan. Yang pertama ada 3 pangkat 3. Maka 3-nya itu akan dikalikan sebanyak 3 kali. 3 kali 3 sama dengan 9, kemudian dikalikan lagi 3 sama dengan 27. Ini bilangan pokoknya adalah positif dan eksponennya ganjil, maka hasilnya adalah positif. Kemudian yang kedua 3 pangkat 4,
bilangan pokoknya positif dan eksponennya 4 sama dengan genap, maka hasilnya pun positif. Nah, yang ketiga, minus 2 dipangkatkan 2, maka hasilnya adalah 4 karena minus dikali minus itu sama dengan positif. Nah, ini berlaku untuk jika bilangan pokoknya negatif dan eksponennya genap, maka hasilnya itu akan positif. Dan yang terakhir, ketika bilangan pokoknya negatif dan eksponennya itu adalah ganjil, maka hasilnya itu pasti negatif. Seperti yang teman-teman lihat ya, aturan dari perkalian ketika positif dikalikan positif sama dengan positif, kemudian negatif kalikan negatif sama dengan positif, dan ketika tandanya berbeda dikalikan, maka hasilnya itu adalah negatif. Seperti itu. Oke, contoh soal lainnya. Yang pertama ada nyatakan perkalian berikut dalam bentuk perpangkatan. Berarti kita akan mengubah ke dalam bentuk perpangkatan. Di sana ada minus 2/3 dikali min 2/3 dikali min 2/3. Karena min 2/3-nya ada 3 kali, maka min 2/3 dipangkatkan 3. Kemudian jika ada huruf kemudian angka, teman-teman jangan bingung, maka kumpulkan huruf dengan huruf dan angka dengan angka. P kali 4 kali 4 kali 4, berarti P-nya ada 2, berarti P pangkat 2, dikali 4-nya ada 3, berarti P 4 pangkat 3. Kemudian yang kedua, nyatakan perpangkatan berikut dalam perkalian berulang. Jadi ini kebalikannya dari nomor 1. Dari min 5 pangkat 3 berarti min 5-nya ada 3 kali. Kalau misalnya minnya ada di luar kurung buka kurung tutup, maka kita simpan juga negatifnya di sebelum kurung bukanya. Dan yang terakhir, tentukan hasil dari perpangkatan berikut. Jadi kita akan menentukan hasilnya. Kalau misalnya min 1/3 dipangkatkan 3 berarti minus 1/3 dikali 1/3 dikali 1/3. Kita hanya mengalihkan penyebutnya saja. 3 kali 3 kali 3 yaitu 1/27. Kalau misalnya soalnya 2/3 berarti 2 kali 2 pembilang kali pembilang dan penyebut kali penyebut. Nanti untuk soal yang lainnya Ibu akan terangkan di slide selanjutnya. Kemudian jika ada desimal dipangkatkan, teman-teman jangan bingung. Kita lihat angka di belakang komanya ada berapa. Ketika angka di belakang komanya ada 2, yaitu 0,6 yang pertama dan 6 yang kedua, maka hasilnya akan ada 2 angka di belakang koma, yaitu 0,36. Nah, Ibu akan jelaskan lebih detailnya lagi ketika ada soal nyatakan ke dalam bentuk pakat. Berarti ini contohnya akan seperti ini. Jika ada tanda kurung, berarti ini yang menjadi bilangan pokok adalah yang di dalam tanda kurungnya. Seperti ini min 2P pangkat 2. Tetap ya, tanda kurung harus tetap dibawa kembali. Kalau misalnya minusnya ada di luar tanda kurung, misalnya 3P dikali 3P 3P dikali 3P, maka minus 3P pangkat 2. Seperti itu. Kemudian kalau misalnya yang ditanyakannya itu adalah hasil, tentukan hasil dari perpangkatan. Nah, misalnya dari perpangkatan pecahan. Yang pertama ada min 1/2 pangkat 3. Nah, berarti ini ada 3 kali 1/2. 1 kali 1 kali 1 itu tetap 1. Kemudian 2 kali 2, 4. 4 kali 2 itu 8. Nah, ini adalah hasilnya. Kemudian yang nomor B, jika ada soal min 2/5 dipangkatkan 2. Berarti ini ada min 2/5 dikali min 2/5.
Min kali min, ingat kalau misalnya tandanya sama berarti itu hasilnya akan positif. Min kali min itu positif, 2 kali 2 itu 4, 5 kali 5 itu 25. Ini adalah hasilnya. Kalau misalnya minusnya ada di luar, seperti ini, 3/4 dipangkatkan 2, min 3/4 dikali 3/4. Berarti minusnya di bawah lagi, 9, 3 kali 3 9, 4 kali 4 16. Seperti itu. Nah, jika ada perpangkatan desimal, teman-teman jangan pusing, jangan bingung. Jika ada 0,5 dipangkatkan 2, berarti ini 0,5 dikali 0,5. Nah, karena ini ada 2 angka di belakang koma, yaitu 1 dan 2, maka jawabannya itu akan ada 2 angka di belakang koma, yaitu 5 kali 5 25. Kita tulis dulu 25. Ini akan ada 2 angka di belakang koma. Kenapa? Karena ini ada 2 angka di belakang koma, 1 dan 2. Jadi ini 0,25. Akan tetapi kalau misalnya soalnya seperti ini, pangkatkan 2, 0,03 dikali 0,03. Kita hitung ada berapa angka di belakang komanya. 1, 2, 3, 4. Ulangi, 1, 2, 3, 4. Berarti hasilnya itu akan ada 4 angka di belakang koma. 3 kali 3 itu 9. Kita tinggal tambahin 0 ke sebelah kirinya. 1, 2, 3, 0,00009. Ini harus ada 4 angka di belakang koma karena ini ada 4 angka di belakang komanya, seperti itu. Kalau misalnya kita akan buktikan dari sini kita akan buktikan 0,5 dikali 0,5. 5 kali 5 itu 25, 5 kali 0, 0 dikali 2, 2, 0, 0, 5, 2, 0. Sekarang kita lihat ada berapa angka di belakang koma? 1, 2, 1, 2. Berarti 0,25. Ini sama dengan ini. Seperti itu. Oke, itu tadi materi pertama di kelas 9 ini. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Oke, hari ini kita akan latihan di halaman 10. Kemudian teman-teman kerjakan dan kumpulkan. Apabila ada hal yang ingin teman-teman tanyakan, boleh teman-teman sampaikan kepada ibu guru yang ada di sekolah. Nanti ibu guru yang akan di sekolah yang akan menyampaikannya kepada ibu. Segitu saja untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.